membaca dan menulis ibarat saudara kandung. Jadi nggak mungkin menulis tanpa membaca. Nah, sedangkan menulis dan menyunting ibarat dua sejoli. Selamat bergabung dengan kelas daring. Ini kelas daring penyuntingan bahasa yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, kita fokus ke penyuntingan bahasa dari sekian penyuntingan. Saya sering memodifikasi ungkapan tak ada naskah yang tak retak, dari tak ada gading yang tak retak. Naskah itu pasti ada kesalahan, terutama kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh penulis. Sehingga memang penyunting diperlukan, penyuntingan diperlukan sampai kapanpun. Selama ada penulis, maka ada penyunting. Yang nomor satu, keterbacaan dan kejelahan, itu kaitannya dengan tipografi dan desain Bapak Ibu. Jadi seorang editor, dia juga harus menguasai ilmu desain komunikasi visual. 4. Kejelasan gaya bahasa. Tedas itu artinya jelas dalam arti pemahaman. Di naskah fiksi, dialog itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, pasti bahasa Indonesia yang baik. Nggak mungkin dialog dialog di pasar, dialog ayah dengan anaknya itu menggunakan bahasa yang benar. Ya, banyak penulis merasa sudah mengerti dan memahami bahasa Indonesia karena dipelajari sejak sekolah dasar. Apalagi yang bahasa ibunya bahasa Indonesia di rumah. Ya pasti dia sudah mahir berbahasa Indonesia. Tapi dalam konteks apa? Mungkin dalam konteks baik, belum tentu benar. Yang kedua, memang malas membuka kamus atau mencari tahu tata bahasa yang benar. Yang membaca dan menulis ibarat saudara kandung, jadi nggak mungkin menulis tanpa membaca. Nah, sedangkan menulis dan menyunting ibarat dua sejoli. Wujudkan ketiganya di dalam diri untuk membentuk jalinan literasi. Membaca dan menulis saja tidak cukup ketika kita tidak punya kemampuan menyunting. Kemampuan menyuntingnya kan sama kemampuan memfilter Bapak Ibu ya. Nah ini skop atau cakupan yang disunting dari sebuah bahasa, dan cakupan ini adalah cakupan yang lengkap, yaitu ada diksi yang pertama, pilihan kata, ejaan, ini ejaan paling banyak nanti. Ada nggak kata yang nggak ada artinya? Ada. Interjeksi ya, deh, dong. Kalau di Sunda itu teh gitu kan. Kasus pertama, nilai rasa. Jadi suatu kata itu mengandung nilai rasa hormat, halus, dan kasar. Kasar sering digunakan dalam ragam cakapan atau yang tadi saya sebutkan bahasa yang baik. Sebenarnya tidak baik, dalam arti tidak baik itu tidak standar ya. Mantan itu sebenarnya ungkapan yang halus untuk pejabat yang sudah tidak menjabat, mantan, bukan bekasnya. Tapi mantan sudah berubah dan menjadi mantan istri, mantan pacar, dan sebagainya. Salah sangka terhadap makna. Pernah Bapak Ibu salah sangka terhadap makna? Yang dikira ini ternyata artinya itu. Nah, kasus yang keempat, kasus kata baku. Kasus favorit, baku dan tak baku. Ketika kita menulis buku bahan ajar, menulis buku pendidikan, seyogianya kita menggunakan kata yang baku, bukan non baku. Segi 3 disatukan nulisnya, tapi kalau segi 4, segi 5 dipisah. Apabila awalan ter ketemu dengan suku kata juga, maka dia luluh kan. Beterbangan menjadi beterbangan, bukan berterbangan. Nah itu rumus yang nggak bisa dimodifikasi. Contoh kasus kecelakaan itu Maha Esa Pak. Kata Maha itu harusnya disatukan dengan kata dasar. Artinya Maha Esa itu harusnya disatukan penulisannya, tidak dipisah. Tapi karena sudah termuat di teks Pancasila, maka Maha Esa dipisah. Itu kata argumennya. Bedanya dan serta, kalau disalahkan ditulis supaya tidak digunakan terus-menerus dan gitu ya. Serta menggantikan dan. Apakah penggunaannya bisa bolak-balik? Benar-benar bisa disarankan serta digunakan setelah dan. Disarankan. Di Alkitab itu ditulis kalau juru selamat disambung, tetapi juru roti, juru minum, juru rempah-rempah dipisah, Pak. Jurunya pakai kapital atau enggak? Pakai ya, iya, dia mengacu ke ini. Nah, itu jadi selingkungnya di agama Kristen. Jadi selingkungnya dia sama di Islam juga begitu. Misalnya KBBI menyebut ini, Islamnya lain. Apakah kita bisa menggunakan
itu gitu. Jadi ada pedoman khusus. Manakala ada sebuah aturan yang tidak ada di dalam, baik itu di dalam PUEBI maupun tidak ada di dalam kamus. Salah satu kompetensi dari seorang penyunting adalah kemampuan dia mengambil keputusan. Baik keputusan yang tidak ada aturannya maupun keputusan di antara dua aturan. Maksud dari pelatihan ini dua-duanya sebenarnya, Mas Fredrik. Yang bahaya itu, ya bukan bahaya, fenomenanya banyak penulis kita tuh nggak melakukan swasunting karena dia berpikir nanti ada editor di penerbit. Harusnya dia setelah menulis naskah itu dia swasunting dulu supaya bersih naskahnya itu. Kalaupun ada yang salah itu kesalahan minor.